Kemudian teman-teman begini, kita bahas pelan-pelan saja ya. Jadi gambaran sederhananya begini. Ini berada di luar tubuh kita, ya. Sumber makanan itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, ya. Ikan-ikanan dari laut, ikan-ikanan dari tawar, siput dari laut, siput dari tawar, daging-dagingan berkaki 2, daging-dagingan berkaki 4, kemudian jenis telur. Dan semua jenis ini bisa dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan karbohidrat, golongan protein, kemudian golongan lemak ya. Bahan baku karbohidrat itu ada sayur-sayuran, sebagian jenis sayur-sayuran, sebagian jenis buah-buahan, sebagian jenis umbi-umbian ya, sebagian jenis, saya ulangi, sebagian jenis sayur-sayuran, sebagian jenis buah-buahan yang kaitannya nanti dengan fruktosa, sebagian jenis umbi-umbian, kemudian zat pati dan zat tepung, ya. Kemudian protein. Protein itu bisa dibagi menjadi 2. Ada protein hewani dan ada juga protein nabati. Berarti kalau kita masuk ke protein hewani ini ada berarti ikan-ikanan dari laut, ikan-ikanan dari tawar, siput dari laut, siput dari tawar, ya. Daging-dagingan berkaki 2, daging-dagingan berkaki 4, kemudian jenis telur, ya. Protein nabati itu bahan bakunya hampir dari kacang-kacangan ya, kemudian susu, kemudian dan seterusnya. Bahan baku lemak itu hampir jenis dari daging-dagingan. Kemudian tanaman yang mengandung zat lemak, kemudian minyak dan seterusnya. Ini nanti bahan baku karbohidrat dan protein dan lemak. Yang ini nih ya gambarannya. Kemudian di dalam tubuh kita itu ada yang sering disebut senyawa organik dan senyawa non-organik. Senyawa organik itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Senyawa non-organik itu ada air, kemudian vitamin dan mineral. Sekarang kita masuk ke fungsinya, ya. Fungsi karbohidrat itu sumber energi utama untuk bahan bakar bagi sel, bahan penyusun struktur sel, cadangan makanan sel untuk membantu memelihara keseimbangan protein, ya. Kemudian komponen penyusunnya itu ada gula sederhana, unsur dasarnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Ini yang kaitannya dengan karbohidrat. Kemudian ada protein, ya. Protein itu fungsinya bahan penyusun struktur sel. Kemudian komponen penyusun membran sel,
kemudian molekul yang mensintetis dirinya sendiri, kemudian mengkontrol aktivitas sel, kemudian mendorong pergerakan sel, kemudian membentuk enzim atau biokatalisator, kemudian membentuk antibodi atau sering disebut imunoglobulin, ya. Komponen penyusunnya itu asam amino. Unsur dasarnya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur. Nah, ini 5 ya. 5 unsur dasarnya. Kemudian ada fungsi lemak, ya. Fungsi lemak itu cadangan energi, cadangan makanan sel, penyusun membran sel, kemudian menghasilkan panas atau lemak coklat, ya. Komponen penyusunnya asam lemak dan gliserol. Unsur dasarnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Kemudian satu lagi adalah fungsi asam nukleat. Jadi fungsi asam nukleat itu menyimpan informasi genetik, ya. Menyimpan informasi genetik, kemudian mensintetis protein untuk menghasilkan energi atau sering disebut itu nanti untuk proses pembentukan adenosin trifosfat, ya. Unsur dasarnya ada karbon, hidrogen, oksigen, kemudian nitrogen, dan fosfor. Komponen penyusunnya ada nukleotida. Jadi nukleotida itu adalah gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ya. Kemudian teman-teman kita masuk ke air. Air merupakan pelarut bahan organik dan bahan non-organik, ya, serta sebagai media untuk berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Dan air ini berperan sebagai transportasi makanan, ya, transportasi makanan atau transportasi zat-zat makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Kemudian ada vitamin. Jadi vitamin itu adalah berperan sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel. Kemudian apa tadi? Ada air, vitamin, satu lagi mineral. Jadi mineral ini berperan di dalam tubuh itu melancarkan proses metabolisme sel, ya. Untuk saya ulangi, fungsi mineral ini berperan dalam melancarkan proses metabolisme sel. Kemudian memperkuat kerja enzim, kemudian memelihara tekanan osmosis sel. Satu lagi, sebagian besar mineral ini, mineral ini terdapat dalam bentuk ion positif dan ion negatif, ya. Dan mineral ini juga memiliki beberapa jenis. Dan mineral ini juga memiliki sifat, karakter, afinitas, dan fungsi utama. Nah, teman-teman semuanya, dari sini kita dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa tubuh manusia itu dibentuk dari bahan-bahan yang ada di alam itu. Artinya sebenarnya tubuh kita itu tidak membutuhkan obat-obatan,
Yang dibutuhkan tubuh itu adalah asupan atau nutrisi. Jadi ketika seseorang itu kekurangan asupan atau kekurangan nutrisi, maka akan timbul kekacauan di dalam tubuhnya. Jadi ketika seseorang itu timbul kekacauan di dalam tubuhnya atau seseorang itu dalam kondisi sakit, maka obat yang paling tepat adalah obat-obatan yang ngambilnya atau yang bersumber dari alam. Kira-kira gambarannya begitu ya, teman-teman semua.